Video kali ini aku ingin bahas tentang visa kerja Tokute Gino yang makin lama makin berkurang pesertanya, khususnya untuk orang Indonesia. Sebenarnya ini pengen aku tag dari kemarin, cuman sibuk dan paling penting aku nggak mood. Jadi kalau udah nggak mood ini kan susah kan gitu. Nah hari ini karena kebetulan aku baru pulang, tiba-tiba pengen ngetek video ya, makanya langsung ku tag. Jadi untuk mempersingkat video ini biar nggak kelamaan, kalian juga bosan nanti ngeliat aku kan gitu. Jadi aku coba bahas atau aku langsung ke topik aja. Jadi peserta Tokute Gino atau peserta visa kerja Tokute Gino yang ada di Jepang ini, permintaannya dari perusahaan Jepang itu berkurang. Bukan dikarenakan perusahaannya makin sepi di Jepang atau lokernya nggak ada. Tapi karena memang masalah-masalah belakangan hari ini, khususnya itu masalah apa? Masalah orang Indonesia kandidat yang baru datang ke Jepang ini baru kerja beberapa bulan dan bahkan mingguan ya, 2 atau 3 minggu gitu udah minta pindah kerja alias pindah perusahaan ke kumiainya atau ke penyalur tenaga kerja di Jepang, yang mana ini membuat kecewa para perusahaan di Jepang ini. Jadi aku ibaratkan ini misalnya nih TSK atau kumiai itu adalah produsen, konsumennya adalah perusahaan di Jepang ini, kita itu produk. Jadi bayangkan aja ketika konsumen membeli suatu produk dan setelah dibeli nggak sesuai dengan harapannya, maka konsumen itu kecewa. Setelah kecewa dia pasti nggak akan mau lagi beli produk tersebut. Nah masalah seperti inilah yang terjadi saat ini Jadi banyak perusahaan Jepang itu kecewa karena tindakan-tindakan dari peserta orang Indonesia ini yang meminta baru beberapa bulan di Jepang udah minta keluar, resign, dan pengen cari kerja di perusahaan lain, yang mengakibatkan perusahaan Jepang saat ini lebih memilih untuk ngambil orang asing lainnya selain orang Indonesia, melainkan orang Vietnam dan Filipina. Dan yang paling heran sekarang ini lebih banyak permintaan mereka itu adalah orang Filipina Aku juga ngerasain itu dan teman-temanku di beberapa tempat lainnya juga ngerasain hal yang sama. Sering ketemu nih di jalan, kita kira orang Indonesia, ternyata orang Filipina. Dan aku juga ngerasa hal yang sama, mengalami juga beberapa bulan yang lalu, sekitar 5-6 bulan ini gitu lah Aku ketemu sama orang Filipina, dia sendiri bawa koper besar. Kayaknya kemungkinan dia pindah kerja atau pengen liburan ke tempat temannya. Jadi bawa koper, jadi papasan di Densa, di kereta api, agak bingung gitu dia, kebingungan. Tapi aku waktu ngeliat itu nggak langsung gimana ya, santai aja gitu. Ketepatan kami turun di stasiun yang sama. Setelah turun aku perhatikan dia makin bingung gitu kan, karena aku juga mau pergi buru-buru, tapi karena kasihan juga aku jumpain aja dia gitu. Langsung kutanya, orang Indonesia, aku bilang gitu. Ternyata dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia bilang, singkat ceritanya nih, dia bilang dia orang Filipina. Ya udah, setelah itu aku bantu sekedarnya nyarikan taksi. Setelah itu langsung aku cabut, karena kebetulan aku ada kerjaan juga di situ yang harus aku kerjakan. Nah hal kayak gini pastinya khususnya kita orang-orang Indonesia yang udah ada di sini pasti bisa ngerasa lah, karena orang Filipina itu hampir sama wajah sama orang Indonesia secara kasat mata. Kalau mereka apalagi nggak kita dengar ngomong ya, karena kan bahasa udah jelas berbeda, jadi kita bisa gampang mengenali yang mana orang Indonesia, yang mana orang Filipina. Tapi secara wajah hampir sama aku aja sering salah gitu. Tapi kalau orang Vietnam ini ya pasti bisa kita bedain, karena memang orang Vietnam ini cenderung lebih putih dari kita kulitnya. Tapi terlepas dari masalah tadi aku nggak mau menyalahkan sepenuhnya peserta dari Indonesia ini yang memilih untuk pindah kerja ketika nggak tahan kerja di perusahaan di Jepang ini. Alasannya itu bermacam-macam tapi yang paling aku soroti sih, mereka itu nggak tahan kerja di tempat tersebut karena berat. Satu lagi karena nggak sesuai dengan harapan mereka. Harapan ini memang agak sulit ditangkap, karena bisa jadi mereka nggak sesuai harapannya itu ya. Misalnya di Jepang itu misalnya indah, sesuai yang mereka lihat di TikTok itu kan gitu, atau di sosial media lainnya, atau nggak sesuai harapannya itu
ya harapan di kontrak kerja mungkin berbeda. Mungkin itu dua hal itu yang aku tangkap. Tapi apapun ceritanya, Pak, tetap aja itu hal yang kurang baik ya. Bagi perusahaan juga pasti kecewa lah hal itu. Makanya aku juga di sini cuman mau meluruskan dan mau ngasih sedikit tips sama kalian, khususnya buat kalian yang pengen ke Jepang tapi belum tahu caranya atau bingung masih memilih kerja gitu. Jadi buat kalian, Wak, kalau misalnya kalian peserta yang memang benar-benar belum pernah sama sekali ke Jepang, apalagi usianya di bawah 27 tahun, sebaiknya, dan aku juga sering merekomendasikan yang sering DM di Instagram ya, @ari9262_, apa yang mesti diambil, magang kah atau Tokutegino? Nah, di sini aku pengen jawab dan negaskan sama kalian, khususnya buat kalian tadi ya, yang masih muda di bawah usia 27 tahun, dan belum punya pengalaman sama sekali. Bahkan merantau sekalipun belum punya pengalaman. Sebaiknya ketika kalian memilih untuk datang ke Jepang ini, saran dariku sih, ambillah visa magang dulu, Wak. Tujuannya supaya apa? Supaya kalian juga bisa lebih melatih. Ketika datang ke Jepang ini, kalian bisa berlatih sambil bekerja. Sementara kalau visa Tokutegino, perusahaan itu menganggap kalian itu udah bisa kerja dan udah lebih profesional. Karena syarat untuk ngambil visa Tokutegino ini, syarat utamanya ya, ada 2 sertifikat. Pertama itu sertifikat kemampuan bahasa, minimalnya JLPT N4 atau JFT A2 Basic. Dan satu lagi, sertifikat SSW sesuai bidang kerja. Jadi dengan kedua sertifikat ini, perusahaan itu menganggap kalian itu udah lebih dari pemagang. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Kedua, gajinya memang agak terasa berbeda sedikit. Ketiga, perusahaan itu mengharapkan hal yang lebih dibanding dengan peserta magang. Jadi ketika kalian udah sampai di Jepang nggak sesuai dengan harapan mereka, alhasil ya gitu, mereka kecewa. Dan ini juga dan ini sekali lagi, aku nggak mempersalahkan sepenuhnya peserta Tokutegino ini, karena bisa jadi memang perusahaannya memang toksik, bisa jadi memang nggak sesuai dengan kontrak kerjanya, tapi memang kecil kemungkinannya hal itu, Wak. Di Jepang ini masih lumayan tertib tentang tentang ketenaga kerjaan, walaupun memang kita nggak bisa menutup mata juga ada beberapa perusahaan yang kurang baik. Nah, itu yang membuat jadinya sering terjadi permasalahan-permasalahan seperti yang tadi aku bilang. Baru beberapa bulan di Jepang bekerja, si peserta ini minta pindah kerja gitu. Tapi pada intinya seperti itu, Wak. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham apa maksudku. Jadi buat kalian, misalnya nih udah lewat atau gimana ya, udah lewat usianya tadi 27 tahun ke atas lah ya, dan gak bisa lagi magang, jadi harus mengambil visa Tokutegino. Gak apa-apa juga, tapi di video ini aku cuma pengen jelaskan sama kalian. Kalian belajarlah lebih keras lagi, terutama dalam bahasa, karena bahasa ini penting kali, Wak. Ketika ada masalah, kalian harus bisa mengutarakannya. Ketika ada instruksi dari orang kerja atau senior, atau pokoknya dalam kerja lah, pasti kan pakai bahasa kan. Usahakan bahasa kalian itu udah lebih baik, sehingga pada saat kalian bekerja itu bisa lebih nyaman gitu. Ketika kalian nyaman, pasti kalian akan kerasan di situ. Tapi ketika kalian udah nggak nyaman, udah kebentur sama kebentur sama situasi kerja yang mungkin jadi terasa berat ketika kalian dimarahi, banyak melakukan kesalahan. Ya gimana ya, namanya juga udah nggak nyaman, karena hal itu kan otomatis tindakan kita ya pindah kan gitu. Nah, hal ini yang membuat nantinya jadi berbahaya. Jadi jangan pernah berpikir yang penting sampai ke Jepang, yang penting udah lulus N4, udah lulus SSW, sampai di Jepang nggak mau belajar. Kalau bisa belajar terus, Pak. Belajar memperdalam bahasa kalian. Supaya apapun ceritanya nanti, kalian bisa lebih baik untuk menyerap perkataan dari orang Jepang. Dan lagi, Wak, mental kalian juga harus dipersiapkan dari Indonesia. Mental ini bukan serta-merta harus latihan militer, enggak. Tapi
dengan menggali informasi lebih dalam lagi, dengan kalian berpikir, oh di Jepang itu sulit, nggak seenak yang kita bayangkan, harus siap, tujuan kita pun benar-benar fokus untuk nabung, untuk masa depan. Jadi apapun masalah yang nanti di sini, kalian bisa lebih kuat, bersikap lebih istilahnya, lebih matang lah gitu, secara kalian punya tujuan yang baik kan gitu. Makanya kedua hal ini penting, bahasa dan kesiapan mental. Persiapkan dari Indonesia, nggak perlu buru-buru, karena buru-buru pun nggak ada gunanya. Ketika sampai di Jepang kita punya masalah kan nggak enak, Wak. Jadi lebih baik bukan santai ya, slow, persiapkan dengan matang. Sampai di Jepang, mudah-mudahan dengan persiapan kalian yang matang tadi di Indonesia, ya kalian bisa menyelesaikan program Tokuteki no dan magang kalian dengan baik. Apalagi buat kalian yang pengen panjang di Jepang. Jadi belajar itu penting. Bukan di sini aku bilang aku jago bahasa, aku juga masih belajar sampai saat ini. Dan ingin memberitahu tips atau sharing lah sama kalian lebih tepatnya, bukan tips ya, sharing. Supaya kalian nggak salah kaprah tentang dunia kerja di Jepang itu. Di mana-mana, Wak, apapun kata orang enak saya enak yang mana kerja di luar negeri, tetap aja namanya dunia kerja itu ya nggak ada yang nyaman. Tujuan kita kerja itu adalah uang. Kumpulkan uang banyak-banyak, sebanyak-banyaknya untuk masa depan kita masing-masing. Jadi itu aja yang pengen aku sampaikan sama kalian. Mudah-mudahan di sini kalian bisa sampai nangkap ya yang aku maksud tadi. Dan satu hal lagi, Wak, kalau kalian punya masalah kesehatan, sebaiknya sembuhkan kesehatan kalian dulu, pulihkan kesehatan kalian dulu, benar-benar pulih. Jangan kalian tutupin sehingga nanti sampai di Jepang kalian bermasalah dengan kesehatan. Itu yang paling parah. Dan ini juga banyak kasusnya, Wak. Ya amit-amit lah ya, jangan sampai memakan korban. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Oke, Wak geng, gua ada cabut dulu. Ciao.